Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Bu Widis Vlog. Jangan lupa like and subscribe ya. Di vlog pertama ini, saya akan membagikan bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasikan pada kebutuhan murid. Keputusan yang diambil itu haruslah terkait dengan pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Kedua, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, penilaian berkelanjutan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, kita harus menggunakan kaidah ABCD: audience, behavior, condition, dan degree. Untuk dapat memenuhi kebutuhan murid, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka berdasarkan kesiapan belajarnya, minat, dan profil belajar yang dimiliki oleh murid-murid kita. Untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid, kita bisa menerapkan teori yang diperkenalkan oleh Tomlinson yang mengadaptasi alat equalizer. Apakah murid kita berada dalam kategori siap untuk belajar hal-hal dasar atau transformatif, hal-hal konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, masih bersifat ketergantungan atau sudah mandiri, dan apakah berpikir lambat atau cepat? Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Untuk menciptakan pembelajaran yang mengakomodir minat murid, guru bisa mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan baru, dan memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Apakah murid memiliki preferensi nyaman belajar pada suhu tertentu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan pencahayaan tertentu? Apakah budaya di sekitarnya santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal? Apakah dia memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Ataukah murid kita memiliki kecerdasan majemuk? Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kita bisa lakukan dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal mereka, merencanakan atau melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru kelas sebelumnya, atau kita bisa menggunakan berbagai penilaian formatif atau penilaian diagnostik lainnya. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid, menerapkan manajemen kelas yang efektif, pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan melalui 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Dalam diferensiasi konten, materi pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum dibedakan pengorganisasiannya atau format penyampaiannya. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dibedakan proses yang harus dijalankan oleh setiap murid. Dalam diferensiasi produk, guru membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar siswa. Siswa dapat menyampaikan apa yang sudah mereka pahami dengan cara yang mereka pilih. Praktek pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengevaluasi murid dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran.
Dengan memahami apa kebutuhan belajar murid, guru dapat merencanakan sebuah pembelajaran bermakna demi ketercapaian pembelajaran. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan mengoptimalkan potensi anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mari menciptakan pembelajaran yang lebih baik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak.